Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di chapter pertama di pertemuan ke-1 ini kita akan membahas mengenai marketing, bagaimana menciptakan dan menangkap customer value, capturing gitu kan. Customer value. Apa sih customer value itu? Nanti kan kita bahas. Nah, topik online pertemuan kali ini ada 7. Pertama, what is marketing? Understanding the marketplace and customer needs, designing a customer-driven marketing strategy, preparing an integrated marketing plan and program, building customer relationship, capturing value from customer, dan terakhir, the changing marketing landscape. Nah, apa sih itu tuh? Nggak ngerti ya. Nanti kita akan bahas apa-apa aja tujuan apa dari setiap topik, setiap poin dari topik online kita. Selanjutnya, apa sih marketing? Marketing itu apa? Kenapa sih kita harus belajar marketing? Marketing itu dari pengertian AMA. AMA ini bukan mama ya. AMA itu American Marketing Association. Marketing itu adalah activity, kegiatan, set of institution. Bagaimana kita mengelola, managingnya, dan berupa juga proses dalam menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan offering yang mempertukarkan value. Mempertukarkan value itu nilai ya, nilai bagi customer, bagi klien kita, bagi partner kita, dan bagi masyarakat secara umum. Nah, jadi inti dari marketing itu adalah bagaimana value ini tersampaikan kepada para pihak-pihak tersebut. Nah, ini adalah marketing proses. Ada 5 tahap dalam marketing proses. Pertama itu understanding marketplace, customer needs and want. Nanti kita akan bahas. Setelah itu kita akan bahas tentang mendesain customer driven marketing strategy. Selanjutnya kita akan construct integrated marketing program yang menyampaikan superior value. Terus membangun profitable relationship dan menciptakan customer delight. Dan terakhir, capture value. Ini inti marketing itu value. From customer to create profit, ciptakan keuntungan dan customer equity. Customer equity itu apa sih? Nah, masih bingung juga ya. Nanti kan kita bahas. Jadi ini dari pertemuan pertama kita akan bahas tentang 5 poin ini. Marketing proses. Nah, sebelum kita bahas tentang marketing, ini adalah 3 komponen yang perlu kita pahami dan jangan sampai tertukar, sampai salah. Needs. Nah, needs atau kebutuhan. Tahu nggak beda antara kebutuhan dan keinginan kan? Kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kebutuhan itu apa yang harus dipenuhi, misalnya psikal, dari segi psikal itu food, pakaian, keamanan dan lain-lainnya, psikal. Dari segi sosial itu juga ada kebutuhan sosial, kebutuhan berinteraksi, kebutuhan untuk dicinta dan saling mencintai. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan individual dan pengetahuan, self expression itu juga kebutuhan. Kita butuh pengetahuan untuk mengembangkan diri. Tapi keinginan itu berbeda dengan kebutuhan. Keinginan itu adalah kebutuhan yang dispesifikan. Misalnya kita butuh makan, tapi kita ingin makan steak misalnya, atau dendeng atau rendang. Nah, itu jadi keinginan. Dendeng itu apa? Keinginan kita untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan tadi, keinginan. Jadi lebih spesifik dari kebutuhan. Misalnya kita butuh transportasi, tapi kita inginnya naiknya Lamborghini. Nah, kurang lebih seperti itu kebutuhan, keinginan. Dan permintaan. Setelah ada kebutuhan, ada keinginan, barulah ada permintaan. Kita sebagai customer, kita butuhnya produk dendengnya dendeng batoko uninya Ajo lah, gitu. Dendeng batoko rumah makan ini ya. Jadi adanya keinginan untuk memenuhi adanya demand untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut.
Nah, market offering. Apa sih market offering? Ini kan udah kita bahas tentang kebutuhan, keinginan, dan selanjutnya kita akan bahas tentang market offering. Are some combination of product, kombinasi dari produk, services, information, dan experiences offered to a market to satisfy. Nah, intinya dari untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Jadi kita sebagai pemasar itu perusahaan ya. Jadi kita dalam belajar pemasaran itu kita harus memikirkan diri kita sebagai seorang pemasar, sebagai perusahaan, bagaimana kita memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen kita. Kita harus memenuhi kebutuhannya, bukan hanya memenuhi saja, tapi juga harus membuat mereka puas akan produk kita. Jadi kebutuhannya terpenuhi dan mereka puas menggunakan produk kita. Market myopia. Nah, ini sering ada perusahaan-perusahaan yang dulu yang sering terkenal dulu itu kan, contohnya Kodak, contohnya tadi Nokia juga salah satunya. Dia itu fokus kepada keinginan customer saat ini, tapi melupakan tidak fokus pada keinginan customer ke depannya gitu kan. Dulu kan suatu kalian masih SD, saya masih SD kan, kita beda-beda beberapa tahun doang gitu kan. Kita masih SD, kita masih lihat nih orang pakai HP Nokia gitu kan, keren gitu kan, pakai HP Nokia. Nah, tapi dia Nokia, akhirnya muncullah BlackBerry, muncullah iPhone, nah muncullah Android, tapi dia masih pede aja dengan produk dia, tidak memperhatikan keinginan yang berubah. Konsumen itu keinginannya kan selalu berubah setiap masanya, berubah. Dia hanya romansa masa lalu itu masih ini ya, masih lekat gitu kan. Akhirnya dia tidak memikirkan masa depan. Akhirnya keinginan customer ke depan berubah. Dia tidak berubah. Akhirnya jatuh, akhirnya collapse, akhirnya kalah dalam menghadapi persaingan. Contohnya Kodak dulu kan. Kodak itu salah satu perusahaan, kita terkenalnya perusahaan kayak film gitu, foto kayak gitulah kurang lebih kan. Nah, sekarang kebutuhan fotografi itu selalu berubah. Dia tidak bisa memenuhi itu. Tidak memikirkan keinginan dan kebutuhan customer dia ke depan, akhirnya kalah bersaing. Jadi di marketing itu kita harus bukan hanya memenuhi, kita juga harus membuat customer kita puas, terus juga kita harus memikirkan jangka panjang ke depannya. Nah, jadi dalam kita sebagai marketers, sebagai pemasar, itu kita harus menentukan expectation, harapan customer kita itu seberapa tinggi sih harapan customer kita terhadap produk tertentu, terhadap produk kita misalnya. Itu juga jangan terlalu tinggi juga, jangan terlalu rendah. Kalau kita buat produknya yang superior misalnya, sekalian misalnya mau buat usaha gitu, buat mau usaha yang superior, yang bagus, yang mantap, ini buat kafe maunya, kafe yang mantap. Tapi untuk mahasiswa nggak masuk. Mahasiswa itu tidak butuh kafe-kafe yang high class seperti itu, nggak, karena sesuai dengan budget mereka. Jadi kita nentukan produk kita, nentukan layanan kita itu harus sesuai dengan customer kita, harapan customer kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi harapan customer itu juga mereka mau puas, mereka harus terpuasi untuk kebutuhan dan keinginan mereka. Itu value tadi harus nilainya tuh harus terpenuhi, menciptakan value dan kepuasan. Nah, jadi disinilah kadang kalau kita menentukan harapannya itu tinggi-tinggi, nah kita buat produk yang bagus-bagus, ternyata tidak sesuai. Jadi harus kita tentukan customer kita maunya dipuasi seperti apa sih yang mereka inginkan gitu kan. Nah, harus kita tentukan. Exchange the act to obtaining a desired object from someone by offering something in return. Jadi dalam marketing itu adalah pertukaran. Jadi pertukaran, kita memberikan produk, kita memberikan layanan kepada customer, mereka puas, mereka loyal, akhirnya mereka memberikan keuntungan profit bagi kita gitu kan. Nah, markets, apa sih pasar? Are the set of actual and potential buyers of a product. Jadi di pasar itu, pasar ini bukannya
pasar baru ya gitu, misalnya bukannya pasar seperti itu, bukannya pasar secara fisik, tapi pasar ini itu tempat bertemunya berbagai pihak seperti supplier, perusahaan, kompetitor, dan customer untuk mempertukarkan tadi exchanging, offering. Nah, jadi tempat bertemunya pihak-pihak di sini seperti supplier memberikan barang, memberikan raw material kepada kita sebagai marketer, sebagai perusahaan, terus kita olah, akhirnya kita distribusikan ke market intermediaries. Nah, seperti ini market intermediaries, kemudian kita jual produknya dia market intermediaries. Contohnya ini apa? Pengencer gitu kan, agen. Nah, disalurkan kepada customer kita. Atau bisa juga dari kita langsung ke customer, atau langsung dari supplier ke customer. Inilah berbagai pihak yang exchanging offering. Nah, itu tempat bertemunya permintaan dan penawaran itu ada di sini, di pasar. Di online juga ada, termasuk misalnya kalian jual online, nah itu termasuk pasar juga, e-commerce. Marketing management. Apa sih marketing management? The art and science, seni dan sains ilmu of choosing target markets and building profitable relationships with them. Nah, jadi bagaimana kita membangun profitable relationship, hubungan yang saling menguntungkan, pembeli untung, kita sebagai marketer, sebagai pemasar juga untung. Kita ada dua pertanyaan penting di sini. What customers will we serve? Customer seperti apa sih yang akan kita layani? Ya, jangan sampai kita salah dalam menentukan siapa customer kita. Yang kayak tadi saya bilang, kita buka cafe, kita buat bagus-bagus, kita targetnya mahasiswa. Salah. Targetnya itu high class, hanya orang-orang menengah ke atas. Nah, buat yang bagus-bagus gitu kan, targetnya para high class, harganya pun juga high class. Jadi kita membuat satu produk, membuat satu layanan, membuat satu usaha itu harus tahu siapa customer kita. Pertanyaan kedua, how can we best serve this customer? Jadi kita sudah tentukan apakah kita akan tentukan customer kita kelas mana aja atau siapa saja customer kita, pihak-pihak mana saja customer kita. Nah, kita tentukan bagaimana cara kita melayani mereka. Beda misalnya kita melayani customer yang menengah ke bawah dengan yang menengah ke atas, perlakuannya mungkin akan berbeda gitu kan. Nah, karakteristiknya pun berbeda. Misalnya kita targetnya usia remaja gitu. Berbeda dengan target usia yang dewasa dan ke atasnya yang lebih senior. Nah, itu perlakuannya akan berbeda. Selanjutnya itu market segmentation. Jadi dalam kita menentukan siapa customer kita, pertama itu kita harus tentukan segmentasi pasar kita. Segmentasi. Ingat, ini segmentasi refers to dividing the markets into segments of customer. Jadi kita menentukan segmen-segmen tertentu dari customer kita. Umpamanya ada segmentasi demografi contohnya. Itu misalnya dari sisi usia, kita menentukannya berdasarkan usia, berdasarkan pendapatan, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan lokasi misalnya berdasarkan geografi ya, berdasarkan lokasi dia di mana tinggalnya. Kita tentukan, kita segmentasikan berdasarkan apa kita kita membagi-bagi customer itu berdasarkan segmen tertentu. Nah, setelah kita menentukan segmennya, kita tentukanlah targetnya. Misalnya dari sisi usia tadi, kita tentukan targetnya bahwa customer kita itu usianya antara 17 sampai 22 tahun umpamanya. Terus kita tentukan penghasilannya umpamanya 2 sampai 5 juta umpamanya. Terus kita tentukan lagi lokasinya di mana. Misalnya kita bagikan, kita segmenkan lokasinya adalah di Bandung Barat umpamanya. Nah, jadi kita tentukan target market kita siapa, dari usianya, apakah kita tentukan dari jenis kelaminnya, bisa jadi kita fokuskan pada misalnya perempuan saja atau laki-laki saja. Terus kita tentukan juga penghasilannya berapa, target market kita.
Nah, setelah kita tentukan target market kita, makanya kita akan tentukan value proposition kita. Set of benefits or value a company promises to deliver to customers to satisfy their needs. Jadi, kita tentukan value apa yang diinginkan customer kita. Value, nah di sini kita harus tentukan nih konsep value. Value itu adalah benefit versus cost. Benefit apa yang didapatkan oleh customer kita berbanding dengan cost, biaya, waktu, tenaga yang dikeluarkan customer kita untuk mendapatkan produk tersebut. Jadi dua itu adalah value adalah benefit versus cost. Nah, kita tentukan apa sih benefit yang bisa didapatkan oleh customer kita. Nah, kita tentukan benefitnya jangan terlalu tinggi ataupun jangan terlalu rendah. Kita pastikan apa benefitnya. Terus kita tentukan berapa biayanya, kita tentukan apa saja yang dikorbankan oleh customer kita untuk mendapatkan produk tersebut. Nah, jadi jika benefitnya lebih tinggi daripada cost, artinya produk tersebut, layanan tersebut memiliki value yang tinggi. Nah, jadi high value. Jadi kita harus pastikan gitu antara benefit dan cost. Jangan juga terlalu tinggi value-nya. Jangan juga terlalu rendah, harus sesuai gitu. Marketing management orientation. Ada 6 konsep dalam marketing management. Pertama, production, product, selling, marketing, and societal concept. Nah, apa sih itu? Kita akan jelaskan. Pertama itu production concept. The idea that customer will favor products that are available or highly affordable. Jadi di sini konsep produksi adalah produk tersebut harus tersedia di pasar. Jadi customer itu mudah untuk mendapatkan produk. Nah, ini konsep produksi. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang menganut konsep produksi. Banyak tuh produk-produk Cina yang murah kan, dia menjual produk sebanyak-banyaknya ke seluruh dunia. Jadi orang mau butuh ini tuh ada. Jadi available terus. Jadi mudah mendapatkan produk tersebut. Masih banyak perusahaan yang menganut konsep produksi. Beda dengan konsep produk. The idea the customer will favor products that offer the most quality, performance, and features. Nah, jadi produk itu harus memiliki kualitas yang bagus, memiliki kinerja yang bagus, memiliki fitur yang bagus, dan juga saat ini banyak perusahaan yang menganut konsep produk ini. Jadi perusahaan harus membuat produk yang memiliki kualitas yang bagus, kinerja yang bagus, dan fitur yang bagus. Nah, sehingga customer akan membeli produk tersebut karena produk tersebut memiliki value yang tinggi dari sisi produknya. Nah, di sini intinya perusahaan itu harus menetapkan atau menentukan strategi untuk continuous improvement dari sisi produknya. Jadi dia harus riset terus agar produknya bisa berkembang, bisa lebih baik lagi, lebih tinggi lagi kualitasnya, kinerja lebih baik lagi, fiturnya juga lebih oke lagi gitu kan. Nah, jadi harus continuous improvement di sini dari sisi produknya. Selling concept is the idea the customer will not buy enough of the firm's product unless it's undertake large scale selling and promotion effort. Nah, di sini adalah dalam konsep selling, konsep penjualan itu adalah large scale selling and promotion. Jadi bukan hanya menjual saja, tetapi juga mempromosikan. Mungkin beda dengan konsep pertama itu bagaimana produknya itu tersedia. Tapi di sini ada unsur-unsur elemen promosi yang harus ada. Jadi produk itu sudah tersedia di pasaran, tapi juga harus dipromosikan juga. Ini adalah selling concept. Nah, yang lebih kompleks lagi dan lebih baik lagi itu adalah market concept. Is the idea that achieving organizational goal depend on knowing the needs and wants. Jadi perusahaan itu harus mengetahui apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, target market kita, dan
delivering the desired satisfaction, dan bagaimana kita harus menciptakan kepuasan konsumen lebih baik dibandingkan kompetitor kita. Nah, ini lebih ini lagi ya, lebih kompleks lagi, karena dalam marketing konsep itu ada, kita harus menentukan target market, segmentasi tadi, kita tentukan target market juga, kita harus menentukan positioning produk kita, terus kita tentukan strategi apa yang tepat dari sisi produk, harga, lokasi, promosi, karyawan kita, proses kita, dan physical evidence kita, bangunan dan lain-lainnya. Nah, itu lebih kompleks lagi dalam marketing konsep. Intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan kita. Social marketing, the concept, social marketing concept is the idea that companies should make good marketing decision by considering customer wants, the company's requirements, customer long-term interest, and society long-run interest. Jadi di sini bukan hanya kita berhubungan dengan pemasaran saja, tetapi juga kita harus memikirkan masyarakat secara umum. Misalnya kita mengadakan CSR, CSR itu corporate social responsibility. Ya, jadi kita memperhatikan lingkungan kita adanya dana CSR agar lingkungan sekitar, masyarakat sekitar mendapatkan manfaat dari adanya kegiatan pemasaran kita, kegiatan perusahaan kita. Nah, seperti itu. Itu bukan hanya sekedar marketing konsep saja, tapi lebih dari itu. Nah, di sini adalah societal marketing konsep. Customer itu maunya kepuasan gitu kan, one satisfaction. Company itu maunya profit. Kalau society maunya human welfare. Jadi di societal marketing konsep ini harus memuasi tiga kebutuhan ini, tiga pihak-pihak ini, masyarakat, company, and society. Society, customer, and company. Jadi tiga ini harus dipuasi lah, harus memenuhi dari kebutuhan dan keinginan ini, bukan keinginan berbagai pihak ini. Selanjutnya adalah integrating marketing program, yaitu marketing mix. Jadi dalam pemasaran itu marketing mix ini salah satu unsur yang penting, atau bisa disebut juga bauran pemasaran. Ada 4 komponen dalam bauran pemasaran, yaitu produk, price, promotion, and place. Produk. Jadi kita harus tentukan produk kita apa, fitur produk kita apa, dan apapun yang terkait dengan produk. Kita tentukan harga kita berapa, harga kita dibanding pesaing, harga kita apakah sesuai dengan produk kita atau tidak. Kita tentukan semua elemen dari sisi harga. Promosinya seperti apa strategi promosi kita. Place, lokasi online, lokasi offline, kita harus tentukan juga di sini. Itu marketing mix. Nah, ada 4 poin ya, 4 marketing mix dalam yang harus kita tentukan. Terus integrated marketing program, comprehensive plan that communicates and delivers the intent value to choose customer. Jadi kita tentukan integrated marketing program kita untuk menyampaikan value pada customer kita. Value tadi ya, benefit versus cost. Nah, ini CRM, lihat gambarnya ya. CRM itu Customer Relationship Management, the overall process of building and maintaining profitable customer relationship by delivering superior customer value and satisfaction. Nah, inti dari CRM ini adalah membangun dan mengelola customer yang profitable, hubungan yang menguntungkan gitu kan, dengan pelanggan kita. Nah, jadi pelanggan kita tuh tidak hanya beli putus gitu kan, beli sudah gitu kan, tapi lebih dari itu, kita harus tahu ini customer kita harus mengenal customer kita juga gitu kan, agar dia
selalu terikat kepada produk-produk kita gitu kan. Selalu terikat pada produk kita. Wah, misalnya saya mau kalau beli celana itu harus merek ini karena kita sudah membangun hubungan yang baik dengan pelanggan karena pelanggan itu sudah loyal terhadap produk kita. Jadi CRM. Customer perceived value. The difference between total customer value and total customer cost. Tadi kan saya sudah jelaskan tentang value dan total customer cost. Perbedaan antara customer value dan total customer cost. Jadi itu adalah customer perceived value. Sedangkan customer satisfaction itu adalah the extent to which a product's perceived performance match a buyer's expectation. Jadi intinya di sini adalah harapan customer. Kepuasan itu harapan customer yang terpenuhi dari kinerja produk kita. Misalnya dia menginginkan produk yang seperti ini. Harapan customer kita bisa membuat produk seperti itu. Artinya customernya puas. Kalau harapannya lebih tinggi daripada kinerja produk kita, artinya customer tidak puas. Tapi jika kinerja produk kita lebih tinggi daripada harapan customer kita, artinya customer kita puas. Jadi inti kepuasan di sini adalah bagaimana kita membuat produk, menunjukkan produk dan layanan yang melebihi ekspektasi atau harapan customer kita. Nah, di sini ada customer relationship levels. Jadi ada 2 level dari customer relationship. Yang pertama itu basic relationship dan kedua itu full partnership. Jadi kalau relationship dasar atau relationship basic ini itu ibaratnya contohnya itu minimarket lah. Minimarket itu kan menjual produk itu kan pada customer ya udah jual gitu kan, dapat keuntungan. Jual dapat keuntungan. Nah, itu basic relationship lah antara jual dan beli. Tapi kalau dari full partnerships itu contohnya minimarket tadi itu dengan suppliernya itu ada membangun hubungan. Jadi hubungan yang selalu berkelanjutan. Nah, terus juga misalnya kita dengan pengecer kita misalnya produsen handphone dengan pengecer kita misalnya toko-toko handphone ataupun distributornya gitu kan. Jadi kita akan membangun hubungan terus dengan distributor, dengan pengecer. Nah, itu yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekedar membeli, menjual produk saja, tetapi membangun hubungan jangka panjang. Itu adalah full partnerships. Nah, ini changing nature of customer relationship. Jadi seiring dengan berubahnya kondisi saat ini, ekonomi, lebih kepada ke teknologi, kan misalnya tadi blog, website, online communication, social media, sekarang udah lebih kompleks, lebih banyak gitu kan. Jadi perusahaan kita sebagai perusahaan, kita sebagai marketers harus mampu mengolahnya itu. Nah, jadi dengan adanya perubahan tersebut, kita sebagai marketers harus bisa mampu menangkap peluang di sana. Kita buatlah website yang lebih bagus, lebih menarik. Kita online komunikasinya lebih kompleks, lebih intensif dengan customer kita. Terus juga social network kita harus ada di mana-mana yang lebih lebih bisa lah menjangkau customer kita. Misalnya kita buat Instagramnya, kita buat YouTube-nya, kita buat sosial media yang lainnya. Jadi perubahan itu mengharuskan kita harus berubah juga. Customer manage relationship, marketing relationship in which customer empowered by today's news, digital technologies interact with companies and with each other to shape the relationship with brand. Jadi dengan adanya perubahan digital teknologi,
kita harus mampu membuat customer kita membuat hubungan yang lebih erat dengan customer kita, jadi kan lebih mudah berinteraksi kan gitu kan. Kita ada Instagram yang company Instagram kita, customer bisa menanyakan produk dan berhubungan dengan kita lah ibaratnya misalnya di Instagram tadi. Jadi lebih membangun hubungan dengan perusahaan, antara customer dan perusahaan tuh melalui digital teknologi, melalui sosial media dan lainnya. Partner relationship management involves working closely with partners in other company department and outside the company to jointly bring greater value to customer. Jadi di sini partner tadi kan udah jelaskan, partner itu berbeda dengan konsumen. Jadi kita membangun hubungan yang lebih erat, yang lebih dekat, closely dengan partner kita. Nah, jadi itu bagaimana kita mengelola partner kita. Partner itu yang lebih dekat ya, customer tadi kan hubungannya masih hubungan basic relationship, tapi kalau partner itu lebih dekat lagi. Jadi lebih dekat lagi. Bagaimana kita mengelola dia agar dia tidak beralih ke pesaing. Kenapa? Karena partner itu akan memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding dengan customer basic tadi, hubungan basic relationship tadi. Nah, makanya kita harus mengelola partner kita dengan lebih baik lagi. Partner inside the company is every function area interacting with customers. Nah, jadi yang partner inside the company itu yang berhubungan langsung, area-area yang berhubungan langsung dengan customer kita. Electronically dan cross-functional team. Jadi secara online ataupun pihak online juga, offline juga terhadap berhubungan dengan customer kita. Partner outside the company is how marketers connect with their suppliers. Bagaimana pemasar connect dengan suppliers, dengan channel partner, dengan kompetitor by developing partnership. Jadi yang berhubungan partner yang outside itu yang di luar dari kegiatan kita dengan customer tadi, itu berhubungan dengan supplier, channel itu apa? Distributor kita, terus pengecer, nah itu channel. Terus berhubungan juga dengan kompetitor kita, ya itu juga partner yang di luar, partner outside ya. Kalau inside tadi customer. Supply chain. Nah, supply chain itu channel that stretches from raw materials to components to final products to final buyers. Jadi bagaimana proses dari raw material yang dibeli dari pemasok, kita proses, kita olah, terus jadilah produk, kita distribusikan hingga sampai ke final buyers, ke customer kita. Itu adalah supply chain, rantai pasokan. Nah, jadi bagaimana cara mengelola itu dengan supply chain management. Customer lifetime value is the value of the entire stream of purchases that the customer will make over a lifetime of patronage. Jadi di sini kita harus memikirkan customer lifetime value kita. Artinya apa sih? Ini adalah keuntungan yang didapatkan ya, yang keuntungan kita dapatkan dari satu customer. Jadi misalnya suatu produknya, misalnya kita jual produk, umpamanya jual produk apa ya, kita jual produk mie lah gitu kan, produk mie gitu kan, janganlah produk somai gitu kan, kita ada warung somai. Nah, warung somai itu ada customer yang cuma beli sekali, ada customer yang sering beli. Nah, itu beda antara customer yang sering beli dan
beli sekali gitu kan lifetime value-nya, karena kalau yang sering beli itu dia akan beli lagi, bukan hanya beli somai kita, terus juga dia beli minuman, dia beli batagor kita, dia beli produk-produk lain dari perusahaan kita gitu kan. Nah jadi nilai value lifetime value-nya lebih tinggi gitu. Nah kalau mau lebih tinggi lagi, kita buat produk yang bisa ciptakan lifetime value yang tinggi. Misalnya contohnya ini dealer mamanya, Toyota lah mamanya, kita sebutkan merek Toyota. Dia memproduksi mobil. Nah terus juga dia maintenance juga, misalnya kalau ada kerusakan diperbaiki, atau beli suku cadang di sana juga, ada ganti oli dan lain-lain, servis berkala di sana juga. Jadi customer dengan membeli mobil tersebut, dia akan datang terus ke perusahaan untuk mendapatkan produk tambahan ataupun layanan tambahan, sehingga customer lifetime value-nya itu lebih tinggi lagi. Nah seperti itu. Jadi kita harus membangun lifetime value yang berkepanjangan hingga produk tersebut tidak bisa dipakai lagi, ataupun dia akan beli produk baru lagi gitu kan. Kalau dia puas, dia akhirnya beli produk baru lagi, hingga sampai seumur hidup dia lah gitu kan, sampai akhirnya dia menggunakan produk kita. Nah jadi bagaimana kita menciptakan customer lifetime value yang berkepanjangan, yang berkesinambungan terus menerus. Terus juga share of customer is the portion of the customer purchasing that a company gets in its product categories. Misalnya kita memiliki 3 jenis produk namanya. Kita ada 3 produk A, produk B, produk C. Nah, tapi penjualan terbaik itu adalah produk C. Customer shares-nya itu lebih banyak membeli produk C dibanding produk A dan B. Nah, C 50%, B 20%, 30% dan A 20% customer shares. Nah, ini adalah customer equity. Customer equity is the total combined customer lifetime value of all the company's customer. Jadi tadi saya bilang kan ada customer yang memiliki customer value-nya rendah, ada yang tinggi gitu kan, ada yang berkepanjangan. Jadi kalau customer equity ini adalah keseluruhan dari customer value kita. Nah, keseluruhan dari total customer value kita, inilah adalah customer equity. Nah, ekuitas customer apakah tinggi atau tidak? Nah, contohnya itu perusahaan yang memiliki customer equity yang tinggi itu adalah Vespa, Harley Davidson. Nah, kalau dia udah beli Vespa, beli Harley Davidson, dia akan terus terikat, misalnya ada suku cadangnya rusak, dia beli juga produk yang asli gitu kan, karena mau abal-abal nanti rusak motor Harley-nya gitu kan. Nah terus dia servis berkala terus. Nah akhirnya dia bangun komunitas Harley Davidson Bandung namanya. Nah akhirnya seluruh customer-nya itu yang membeli produk Harley Davidson itu memiliki customer lifetime value yang tinggi. Nah dia tidak hanya membeli doang, tapi dia menggunakan jasa-jasa layanan yang terkait dengan perusahaan tersebut, dengan Harley tersebut. Jadi karena ada komunitas tadi, akhirnya customer equity-nya bisa tinggi gitu kan. Jadi setiap customer itu loyal, setiap customer itu customer lifetime value-nya tinggi, akhirnya customer equity-nya tinggi. Nah itulah satu perusahaan yang sukses dalam membangun customer equity. Right relationship, bagaimana cara kita membangun customer equity? Relationship with the right customer involve certain customer as asset that need to be managed and maximized. Jadi kita menganggap customer itu adalah sebagai aset, kan? Sebagai aset, bukan sebagai orang yang harus membeli produk kita. Mereka itu aset karena dia akan memberikan keuntungan yang terus menerus kepada perusahaan kita. Berbeda tipe customer, jadi strategi relationship manajemennya juga akan berbeda gitu kan. Jadi kita harus tentukan customer kita, siapa customer kita, bagaimana cara kita men-treat customer kita. Changing marketing landscape, ada uncertain economic environment. Ada customer itu yang payless customer, orang yang
yang pengennya yang murah-murah aja gitu kan, yang murah-murah tapi bagus gitu, banyak seperti itu kan, yang murah-murah, yang penting murah gitu. Kedua, marketers fokus on value for the customers. Jadi kita sebagai pemasar fokus kepada bagaimana menciptakan value kepada customer, walaupun customer kita maunya yang murah saja, tapi kita harus memberikan value yang sesuai, yang baiklah kepada customer kita. Digital age, era digital saat ini kan sudah berkembang dibanding kita lihat 10 tahun yang lalu. Itu sudah sangat berkembang kan ini sosial media dan lain-lain yang tidak terbatas, kita bisa berkomunikasi dimanapun kita berada, berinteraksi dengan orang-orang di luar negeri dan manapun. Nah, kita sebagai marketer harus memanfaatkan peluang di era digital ini. Oke, jadi kalian nanti sebagai pemasar atau kalian sebagai pengusaha nanti harus memanfaatkan segala macam sosial media, segala macam apapun yang berhubungan dengan customer kita di era digital ini. Kita buat websitenya, kita buat sosial medianya, kita buat kita bangun hubungan tersebut melalui sosial media tersebut. Perubahan tersebut terjadi karena rapid globalisasi yang meningkat gitu kan. Setiap perusahaan bisa mendirikan usaha dimanapun berada gitu kan. Kita bisa mendirikan perusahaan misalnya di luar negeri gitu. Nah, ini contohnya adalah McD mendirikan perusahaan di China, Starbucks mendirikan perusahaan di Indonesia. Nah, banyak juga Tesla kabarnya bakal ke Indonesia, tapi nggak tahu, nggak jadi lah kayaknya. Nggak tahu lah, kita lihat nanti. Nah, contohnya seperti itu dengan globalisasi. Sustainable marketing. Nah, marketing yang berkelanjutan. Jadi marketing itu harus berkelanjutan, tadi diciptakan tadi kan customer equity yang tinggi. Non-profit marketing, ada juga marketing yang non-profit gitu, perusahaan-perusahaan NGO dan sebagainya. Nah, ini adalah apa yang telah saya sampaikan tadi. Ini adalah kesimpulannya. Creating value for customer and building relationship. Ini ada komponen-komponennya yang telah kita bahas tadi. Sekian materi pertemuan kita yang pertama ini, creating and capturing customer value. Silakan komen di bawah dan tuliskan nama kalian. Wajib ya, tulis namanya dan komen apapun, terserah, mau pendapat, mau pertanyaan, silakan komen di bawah tapi tulis namanya. Oke, terima kasih. Saya tutup kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.